Para sahabat, dalam urusan desa ada Binwas, pembinaan dan pengawasan terhadap desa, dan sekaligus juga ada pendampingan desa. Binwas itu top down dari atas ke bawah untuk memastikan desa itu memiliki kapasitas, otoritasnya juga jalan, dan yang lebih penting desa itu bekerja sesuai dengan aturan hukum. Jadi ini tertib hukum, tertib administrasi, akuntabel dan sebagainya lah. Saya tidak akan bicara itu sekarang, tetapi saya akan bicara mengenai pendampingan desa. Pendampingan desa ini banyak dikerjakan oleh para aktivis di organisasi masyarakat sipil seperti LSM. Dia punya spirit intelektualisme dan aktivisme. Intelek ya, jadi kerja-kerja kritis yang berpikir secara kritis begitu. Dan sekaligus juga aktivisme. Spiritnya itu ya bergerak secara aktif bersama rakyat, masyarakat setempat dan sebagainya untuk ini ya, mengorganisir diri mereka. Sahabat saya Wahyudin Gesa ini juga punya pengalaman yang panjang dalam pendampingan desa. Dulu waktu muda, beliau mengatakan bahwa pendampingan ini seperti kerja ini ya, kenabian. Dahsyat itu. Jadi ini hidup, belajar, bergaul, menyatu dengan masyarakat, dan di sana itu menjalankan fungsi pencerahan, dakwah pencerahan, sekaligus juga pengorganisasian terhadap masyarakat. Dan satu poin penting dari Wahyudin Gesa bahwa ya para pendamping itu tidak semata-mata sebagai pegawai proyek, tetapi ini kerja yang pemberdayaan yang hidup bersama, tumbuh bersama dengan masyarakat. Sehingga di sini ada spirit kewirausahaan sosial. Jadi tidak semata-mata menerima gaji bagi yang bayar oleh kerja itu ya, kerja kayak pegawai gitu ya. Tetapi ini ya tumbuh, berkembang, memanfaatkan potensi aset lokal. Misalnya Wahyudin Gesa ya ikut menggarap lahan terhadap para petani yang didampingi. Nah, kemudian itu akan bisa menjadi lebih mandiri, lebih tahan banting, jadi tidak mudah merengek-rengek, minta seragam, minta logo, minta kewenangan dan sebagainya gitu ya. Dan beliau banyak melakukan kritik terhadap para pendamping yang sudah melenceng jauh dari spirit kenabian itu. Jadi poin yang saya tangkap tadi ya, intelektualisme dan aktivisme. Ini bukan sekedar kerja-kerja teknis, bukan kerja proyek gitu ya, yang mengurusi semata-mata mulai dari merencanakan sampai melaporkan dana desa. Tapi ada yang lebih kritis, lebih dalam, dan oleh karena itu pendampingan desa ini penting untuk kita evaluasi begitu, kita refleksi supaya lebih tajam ke depan. Dan pendampingan ini tentu ada di dalam Undang-Undang Desa, dimandatkan oleh Undang-Undang Desa. Kementerian Desa boleh saja mengklaim bahwa pendampingan desa itu adalah anak kandung Kementerian Desa. Boleh saja, ya boleh. Tetapi ini ada genealoginya ini, ada sejarahnya. Saya pernah mengklaim juga bahwa saya ini termasuk salah satu bapak pendampingan desa. Sebenarnya waktu di dalam RUU, di dalam naskah akademik maupun RUU di awal, itu tidak ada kosakata pendampingan itu. Karena itu ini para fasilitator baik di level nasional maupun daerah ini, mereka bergerak, berjuang, menyampaikan aspirasi gagasan kepada Pansus RUU Desa agar pendampingan itu dimasukkan dalam Undang-Undang Desa. Mereka ketemu dengan Ketua Pansus, Ahmad Mukoam. Lalu Pak Mukoam itu mengatakan, udahlah sama Mas Toro, nanti biar jadi pasal.
Lalu teman-teman diantar oleh Mas Bito Wikantoso bolak-balik ketemu saya di Jakarta tentu ya. Jadi mendesak itu. Lalu usulan ini saya sampaikan pada tim pemerintah di Kementerian Dalam Negeri. Salah satu senior itu menolak gagasan pendampingan desa ini. Nggak usah. Itu sudah di PNPM sudah banyak pendampingan itu. Sekarang yang kita perlukan adalah pembinaan pengembangan kapasitas pemerintah desa. Oke, poin itu kita tangkap. Itulah yang kemudian nanti itu masuk dalam kerangka Binwas. Nah, karena ini ada penolakan, kemudian ini terus melakukan lobby, ya sodok menyodok itu hal yang biasa lah. Itu politik itu begitu ya. Itu hal yang biasa. Jadi artinya kalau para pihak punya aspirasi, punya tuntutan itu tidak harus dilecehkan secara politik. Itu hal yang biasa. Kita hormati. Kemudian dalam sebuah kesempatan ini ada Ahmad Mukoam, ada Budiman Sujatmiko, ada Dirjen PMD pada waktu itu, Dirjen PMD Kemendagri, Tarmizi Karim, terus kemudian ada salah satu deputi di Menko Kesra, Sujana Royan. 4 itu bertemu, lalu saya diminta untuk mendampingi. Mereka bicara, sepakat untuk memasukkan pendampingan desa itu ke dalam Undang-Undang Desa. Lalu beliau-beliau perintah kepada saya, Mas Toro, tolong kawal, tolong rumuskan pasalnya. Saya hanya mengatakan siap. Dari hasil pembicaraan ini saya sampaikan kepada para senior di Kemendagri. Lalu beliau mengatakan bahwa ya sudah, ini kalau sudah perintah ya kita buat gitu ya. Mulus, tidak ada banyak diskusinya, tidak ada perdebatan yang cukup keras ya. Bisa kita rumuskan di dalam pendampingan desa. Ya. Terus kemudian pendampingan desa ini kan otomatis juga dijalankan, diimplementasikan bersamaan dengan implementasi Undang-Undang Desa. Tahun 2015 saya dipercaya oleh Menteri Desa Marwan Jafar untuk menggodok tentang konsep platform pendampingan desa. Ada banyak teman, termasuk Mas Eko Sri Haryanto yang sekarang menjadi Dirjen PDT di Kemendesa. Kemudian juga ada Mas Bito Wikantoso yang sekarang menjadi salah satu staf ahli Menteri Desa. Kemudian ada banyak teman termasuk Wahyudin Kesa. Kita godok, kita rumuskan, dan pada waktu itu saya pernah menulis di Kompas tentang pendampingan desa. Poin saya bahwa pendampingan desa itu tidak boleh terlalu teknis. Dibimbing dengan petunjuk teknis operasional seperti dalam dalam proyek PNPM Mandiri Perdesaan. Harus pro politik. Pro politik itu bukan berarti menjadi mesin politik. Ya. Jangan juga menjadi mesin anti politik. Mesin anti politik itu artinya ya pendampingan itu hanya sebagai ekspansi birokrasi dan melakukan depolitisasi terhadap rakyat. Realitas politik diabaikan, aspirasi politik diabaikan, kehendak politik diabaikan. Itu namanya mesin anti politik. Pro politik itu ya artinya ini harus secara kritis, kepentingan rakyat, kepentingan desa secara kolektif ini yang memang harus dihadirkan. Ini bukan kerja-kerja yang sangat teknis soal pendampingan ini. Lalu kita rumuskan poin itu, dan Mas Bito selalu mengajarkan tentang itu ya. Tidak boleh anti politik. Jadi pendamping desa itu tidak perlu pakai PTO, petunjuk teknis operasional, tidak perlu memakai modul itu ya. Bahkan nggak perlu pelatihan, tetapi pelatihan kan akhirnya dilakukan juga, nggak apa-apa ya. Jadi penyiapan itu untuk menjadi pendamping desa yang hebat, yang pro politik, yang bisa mengorganisir desa, bisa melakukan kaderisasi, itu dengan cara membaca, ya, lalu turun ke lapangan, diskusi, ya, 3 poin itu ya. Artinya tidak terjebak pada petunjuk teknis operasional. Kita jalankan,
Ya ada diskusi, ada pelatihan. Dan pada waktu itu ya kita kumpulkan para dedengkot teman-teman itu untuk menyiapkan pendampingan ini. Dan itu dulu euforianya luar biasa, antusiasmenya luar biasa. Saya memperoleh kesempatan untuk bisa memberikan pelatihan, diskusi di berbagai tempat, dan selain menggunakan mekanisme formal di Kementerian Desa, saya setiap ke daerah itu diskusi dengan para pendamping desa. Dan pada waktu itu saya sempat sesumbar, berilah saya 100 pendamping desa, akan saya buat mereka menjadi mesin politik rakyat yang bisa itu ya mengorganisir, mencerahkan dan mengorganisir kepentingan rakyat supaya bisa menjadi sesuatu yang bermakna dalam tradisi berdesa. Itu banyak sudah saya lakukan, tetapi dalam perjalanannya pendampingan ini mengecewakan. Dari hari ke hari komunikasi saya, perjumpaan saya dengan pendamping desa semakin berkurang. Apalagi di periode yang kedua ini ya, 19 sampai sekarang ini. Wah, itu lebih parah lagi. Ada banyak keluhan, banyak kritik, bahkan ada refleksi kritis yang dilakukan oleh para pendamping yang idealis itu, yang juga berkomunikasi ke saya. Jadi mereka yang kritis ini mengatakan, wah kami ini hanya menjadi petugas proyek, hanya melakukan pendataan, jadi tidak ada ruang yang lebih kritis gitu. Dan yang terjadi yang ingin saya katakan bahwa pendamping desa tidak lagi menjadi pelayan desa, tapi pelayan menteri. Data, ya, mengumpulkan data. Data itu untuk pertunjukan. Ya, data tentang dana desa, penggunaannya, terus kemudian indeks desa membangun, data SDGs dan sebagainya. Jadi ini mereka mengabdi pada data. Ini kembali menjadi mesin anti politik. Meskipun pada sisi yang lain, para pendamping ini dimobilisasi menjadi mesin politik partai politik. Kesehariannya ketika mereka berinteraksi dengan desa itu menjadi mesin anti politik. Karena kerjanya hanya administrasi, teknis, data, digital dan sebagainya. Jadi pro politik yang kita siapkan di awal itu tidak terjadi. Mengorganisir desa gitu ya. Jadi ini nggak terjadi. Ya, jadi sebenarnya politik di sini ya, politik di sini yang sebenarnya penting untuk dihadirkan kembali sebagai fungsi pendampingan itu adalah pertama kepentingan. Ini kan mengorganisir kepentingan. Ya tentu kepentingan ini berserakan. Ada petani, ada nelayan, ada siapapun lah gitu. Kemudian juga ada kepala desa, ada perangkat desa, ada BPD. Semuanya punya kepentingan politik. Dan itu biasa. Karena politik kepentingan itu melekat pada setiap orang. Nah itu diorganisir. Kepentingan ini diorganisir. Dan lebih khusus lagi adalah mengorganisir kepentingan masyarakat setempat. Ini diorganisir ya. Jadi artinya bukan semata-mata ini indikator SDGs lalu dijalankan, target-targetnya dijalankan dan sebagainya. Kalau bikin APB desa hanya melihat kode rekening dalam sistem keuangan desa, itu namanya teknokratik, itu bukan politik. Yang kedua tujuannya apa? Saya kira masing-masing desa itu bisa punya tujuan yang sangat beragam. Dengan panduan undang-undang desa, desa kuat, maju, mandiri, demokratis. Itu sebenarnya yang garis gedenya. Tapi masing-masing desa punya kekhasan sesuai dengan potensi, aset, kepentingannya, lokalitasnya masing-masing. Yang ketiga, ini proses. Ya. Makanya undang-undang desa kan ada musyawarah desa. Tapi juga bisa dibuka ruang-ruang, ada musyawarah yang lain. Entah itu kelompok perempuan, kelompok tani, dan sebagainya. Ini diorganisir dalam proses musyawarah desa. Ini proses deliberasi untuk membahas, menyepakati, mengambil keputusan politik. Jadi keputusan politik ini yang sangat penting. Lalu ini cara ya, yang keempat cara. Ya cara ini cara mengeksekusi. Di sini butuh administrasi, butuh teknologi.
yang sifatnya mendukung tadi ya, bukan hanya bergerak di sini. Nah, pendampingan kan hanya berputar-putar di sini. Karena itu ini penting untuk direfleksi kembali gitu ya. Dan tentu ini ya tentu tergantung pada juragan pendamping. Jadi jangan sampai pendamping ini menjadi petugas proyek, pengumpul data, ya, pelayan menteri gitu. Tetapi yang paling hakiki pendamping desa adalah pelayan desa, mengorganisir kerja-kerja dengan intelektualisme, aktivisme untuk mencapai tujuan dan harapan kolektif bagi desa. Terima kasih.